Dan tanpa terasa pula saat ini kita berada di salah satu desa yang termasuk diberi nama dengan Desa Lebih, kemudian wilayah Kabupaten Gianyar, yang insya Allah tidak lama lagi, kurang lebih 18 jam lagi ya. Kita sudah sampai di salah satu makom wali Allah, yaitu makom Ibu Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Supposedly sakjane beliau itu kok diziarahi oleh orang-orang di Indonesia. Kalau kita melihat daripada asbabul urutnya Bapak Ibu, bahwa Habib Ali pada saat itu tidak dikenal sebagai seorang habaib, tetapi lebih dikenal sebagai seorang tabib, karena memang belum mempunyai keahlian di dalam ilmu pengobatan. Dan pada saat itu pula beliau tidak ada di Pulau Bali, tetapi di Tanah Jawa. Kok bisa neng Bali piye ceritane? Ini berawal dari peristiwa pada abad ke-16 Bapak Ibu, di mana saat ini kita berada sekitar pada abad ke-16. Ini termasuk bagian kekuasaan kerajaan, dalam hal ini adalah kerajaan Gel-Gel yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama I Gusti Madi Jambi. Di Pulau Bali di era pada abad ke-16 itu sudah berdiri berbagai macam kerajaan-kerajaan yang ada, termasuk kerajaan Gianyar, kerajaan Samprangan, kemudian kerajaan Karangasem, Gusti Agung Jelate, kerajaan Mengui, kerajaan Pemecutan, kerajaan Tensiap, muncul lagi kerajaan Singaraja. Dari berbagai macam raja-raja yang ada di Pulau Bali dan kerajaan ini, termasuk Raja Gegel yang bernama I Gusti Madi Jambi. Beliau termasuk kategori raja yang bijaksana, raja yang familiar, raja yang mau merangkul, mengerti tentang kemauan daripada masyarakatnya. Akan tetapi Bapak Ibu, seorang raja yang bijak yang seperti ini, pada suatu ketika beliau diuji oleh Tuhan. Apa ujiannya? Ternyata warganya itu terjangkit wabah penyakit. Pada saat itu dikatakan sebagai penyakit pagebluk ya. Penyakit pagebluk kalau sekarang banyak orang yang mengatakan adalah penyakit corona. Penyakit pagebluk ya, atau penyakit corona. Ternyata corona itu bukan hanya terjadi pada tahun 2018 kemarin Bapak Ibu. Ternyata dulu di era pada abad ke-16 itu pun sudah terjadi Pak. Tetapi sistem pengobatan dan penyembuhannya itulah yang berbeda. Sehingga pada saat itu ya, seorang raja Gel-Gel I Gusti Madi Jambi, warganya terjangkit wabah penyakit yang mematikan ya. Kadang-kadang pagi hari sudah dialami demam tinggi Bapak Ibu, bisa jadi malam harinya meninggal dunia. Kadang-kadang malam itu terjangkit wabah penyakit ini, bisa jadi paginya meninggal dunia. Inilah yang terjadi, yang dialami oleh seorang raja Gel-Gel pada saat itu. Hingga pada suatu ketika Bapak Ibu, raja ini berpikir, kalau memang masyarakat saya seperti ini terjadi terus-menerus, semakin hari akan banyak korban jiwa dan semakin hari banyak yang meninggal dunia di sini. Sehingga pada saat itulah ya, seorang raja ini mencoba mengutus seorang utusan. Ada 6 prajurit diperintahkan dan dikerahkan untuk mencari seorang tabib yang terkenal yang ada di Tanah Jawa. Pergilah ke Tanah Jawa ya, 6 prajurit ini. Setelah sampai di Tanah Jawa, ternyata prajurit itu mendengar nama seorang tabib yang terkenal. Pada saat itu diberi nama dengan Tabib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Ini nama tenarnya beliau di era pada abad ke-16. Setelah para utusan ini sudah sampai di kediaman sang Tabib Ali, konon ceritanya Bapak Ibu, Tabib Ali atau Habib Ali ini berada di wilayah Surabaya, kurang lebih 1 km dari area parkir Sunan Ampel. Bahkan Habib Ali ini di dalam sejarahnya, insya Allah beliau ini termasuk kategori generasi penerus daripada Sunan Ampel sebagai mufti para wali songo di era yang ketiga. Sehingga pada saat itu ketika para utusan sudah sampai di kediaman sang Habib Ali, beliau menyampaikan mohon maaf ya Kanjeng Tabib, atas perintah daripada baginda raja,
Kanjeng Tabib dimohon untuk datang ke Istana Gel-Gel untuk mengobati bahkan mengusir wabah penyakit yang ada. Siapa nama rajamu? Raja kami yang bernama I Gusti Made Jambe. Ya. Baiklah wahai prajurit, tolong sampaikan salamku sama rajamu. Insya Allah atas izin Allah saya akan datang ke sana. Sehingga pada saat itulah Bapak dan Ibu sekalian, ya, para utusan ini ya kembali lagi ke Pulau Bali. Baru berjarak kurang lebih 1 jam. Ternyata Habib Ali ini Bapak dan Ibu ya memanfaatkan karomah yang dimilikinya, yaitu sak kedipin nitro wis tekan panggonan ya. Jadi sak kedipin nitro wis tekan panggonan, lelakon melaku Bapak Ibu mulai teko Surabaya sampai ning Bali sini hanya bisa ditempuh tidak lebih dari 1 jam. Ini ilmu yang dimiliki oleh beliau. Setelah beliau sudah sampai di Istana Gel-Gel, alhamdulillah beliau diterima dengan senang hati. Ya, prajurit-prajurit yang diutus untuk datang ke rumahnya kediaman Habib Ali belum datang, tetapi Habib Ali sudah sampai di istana lebih awal. Pada saat itulah beliau di briefing Bapak Ibu, kemudian diberikan arahan. Hingga pada akhirnya beliau diperintah oleh sang raja untuk menyisiri warga. Siapapun warga saya yang sakit silakan kamu obati, dan siapapun warga yang sedang sakit silakan kamu sembuhkan. Kamu usir wabah penyakit pagebluk atau corona dari Istana Gel-Gel. Baiklah wahai baginda raja, insya Allah atas izin Allah saya akan berusaha. Tidak lama kemudian Habib Ali ini menyisiri warga, Pak. Ya, ketika ada orang sakit didatangi diobati. Tetapi beliau ketika dikasih uang, dikasih perak, dikasih emas, semuanya insya Allah tidak pernah diterima. Apa yang dilakukan oleh beliau? Siapapun yang disembuhkan diharapkan mau membaca 2 kalimat syahadah alias mu'alaf. Inilah yang dilakukan oleh beliau pada saat itu Bapak Ibu. Singkat cerita kurang lebih 1 hari, 2 hari sampai kurang lebih Bapak Ibu 2 minggu lamanya, ya, ternyata Bapak Ibu penyakit yang diderita oleh warga, bahkan wabah penyakit yang sedang melanda penyakit corona ini bisa terusir oleh Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Sebagai seorang raja ini merasa senang dan bangga Bapak Ibu. Saking senangnya rojo Bapak Ibu, mulai masyarakatnya sudah sembuh, penyakitnya sudah tidak ada, masyarakatnya sudah normal semuanya. Maka pada saat itu Habib Ali dipanggil di istana. Yang pertama beliau ditawari sebagai seorang guru spiritual istana, tetapi ditolak, tidak terima. Yang kedua beliau diberi rumah di dalam istana, dimohon menempati istana, ini pun ditolak oleh beliau. Apa yang diinginkan ketika beliau ditanya, apa yang harus saya lakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada kamu wahai sang tabib? Apa yang disampaikan Habib Ali Bapak Ibu? Beliau menyampaikan mohon maaf baginda raja, jika memang baginda raja berkenan, tolong berikan kebebasan saya untuk mengenalkan Allah sebagai Tuhan bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Berpikir rojo, dan masyarakat uang agama Hindu kok dihon masuk agama Islam. Hingga pada akhirnya demi melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh sang Habib Ali ini cukup luar biasa, maka pada saat itu Bapak Ibu dilakukan maka pada saat itu Bapak dan Ibu sekalian dilakukanlah oleh beliau yaitu diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyiarkan agama Islam dengan catatan tanpa ada unsur paksaan. Bapak Ibu di sebelah kanan kita ini ada jalan baru. Jalan baru ini salah satu akses untuk menuju ke salah satu perkantoran yang berada di kanan kita Bapak Ibu. Itu adalah kantor kebudayaan wilayah Provinsi Timur, Provinsi Bali bagian timur. Jadi itu ada jalan baru yang akses menuju ke Makom Timur.